Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan Basul Masail Rabu 5 Safar 1444 Hijriah 30 Juli 2025 Masai. Kota amal berjalan di beberapa daerah dengan tujuan untuk menambah uang kas masjid. Panitia masjid membuat beberapa kota amal yang nantinya kota amal tersebut akan diedarkan oleh beberapa anak tertentu, lalu mereka membawanya ke tempat-tempat keramaian seperti pasar dan sebagainya untuk meminta sumbangan atas nama masjid. Dan sebagai upahnya mereka mendapatkan 30% dari hasil sumbangan yang mereka dapatkan. Pertanyaan, bagaimana hukum meminta sumbangan atas nama masjid? Jawabnya diperinci. Apabila masjid betul-betul memerlukan, baik keperluan yang berupa darurat ataupun hajat, maka hukumnya boleh. Apabila masjid tidak memerlukan bantuan, maka hukumnya tidak boleh. B. Ketika masjid dalam kondisi membutuhkan sumbangan, maka bagaimanakah hukum si peminta sumbangan mengambil persenan dengan cara yang disebutkan dalam deskripsi di atas? Jawabnya, tidak boleh ngambil persenan tadi, kecuali memenuhi dua syarat. Pertama, orang yang bertugas meminta sumbangan adalah orang fakir miskin, orang fakir atau orang tidak mampu. Dua, nominal imbalan yang diambil tidak boleh melebihi upah biasa, upah umum. Nominal imbalan yang diambil tidak boleh melebihi upah umum kerja dia di daerah tersebut. Ya, kalau kerjanya itu orang itu sehari itu hanya 100.000, maka ya tidak boleh melebihi dari upah umumnya kerja 100.000 itu. Nanti artinya bukan persentase, nanti hanya diupahi dengan upah umum atau di bawahnya umum. Apabila orang yang meminta tidak memenuhi syarat di atas, maka bagaimana dengan mereka yang sudah mendapatkan puluhan juta dari pekerjaan tersebut apabila mereka wajib mengembalikannya? Jawabnya, apakah mereka wajib mengembalikannya? Kadung, gimana ini? Jawabnya, iya, mereka wajib mengembalikannya ke masjid. Kokean, ngambilnya upah itu kokean. Nah, maka mengembalikan. Atau dia sebetulnya tidak berhak upah, tapi ngambil upah juga mengembalikan. Masalah problem rumah tangga. Saat ini kasus perceraian semakin banyak terjadi di mana-mana. Banyak istri yang menggugat cerai suami. Wah, ini banyak sekali hari ini. Dengan berbagai alasan. Sebagai contoh, Pak Husain yang telah menikah selama 8 tahun. Dikarenakan ekonominya yang rendah, maka istrinya karena gaya hidup istri yang terlalu tinggi, merasa kebutuhannya tidak terpenuhi. Padahal Pak Husain telah memberikan minimal nafkah kepadanya. Akhirnya sang istri memutuskan untuk meninggalkan rumah dan pergi ke orang tuanya. Beberapa hari kemudian ia mengajukan gugatan cerai dengan alasan kehilangan rasa cinta dan masalah ekonomi. Ya, kurang duit, kurang cinta. Banyak duit, makin cinta. La haula wala quwata illa billah. Selain itu, istrinya juga menuntut hak-haknya, termasuk pembagian harta gonogini, harta yang didapatkan dari hasil kerja bersama-sama antara suami dan istri setelah menikah. Pertanyaan hati kayak begini, orang zaman sekarang itu. Bagaimana hukum seorang istri keluar dari rumah, jadi lari ke rumah orang tua tadi? Haram, karena ini termasuk nusuz. Karena suami masih memberikan minimal nafkah yang
yang seharusnya diberikan itu sudah diberikan kepada istri, yaitu berupa pakaian dan makanan pokok berupa beras setiap harinya 1 mud. Pakaian, makanan pokok berupa beras setiap hari 1 mud, sudah cukup. Masih hidup manusia seperti itu. Apakah alasan si istri meminta fasah, yaitu perusakan nikah ke pengadilan itu, dapat dibenarkan oleh syariat dengan alasan karena sudah tidak cinta dan merasa kurang tercukupi ekonominya? Jawab, kalau bermaksud supaya hakim memfasah nikah, maka tidak dibenarkan. Jika memang suami sudah memenuhi, yaitu minimal nafkah. Wong sudah enggak ada alasan sama sekali untuk minta cerai, minimal nafkah sudah diberikan setiap harinya. Kalau masih pengen minta fasah karena kurang terus, ya namanya orang itu nikah itu yang dihitung itu suaminya. Kalau suaminya itu ya memang bisa, sudah cukupi minimal nafkah, dan dia juga sudah istilahnya dianggap sebagai mampu ngopeni istri dengan cara seperti itu. Tapi kok masih kurang, kalau diikuti namanya hawa nafsu itu kurang terus, manusia ini masih kurang terus. Dikasih kalung 1 gram, pengen 2 gram, 2 gram, pengen 10 gram, dikasih 10 gram, pengen 100 gram. Ya seperti itu. Dikasih sepeda, pengen motor, setelah motor ya pengen mobil, setelah mobil pengen truk. Ya enggak ada habisnya, manusia itu. Makanya dalam syariat itu dibatasi. Kalau minimal nafkah itu sudah dipenuhi, ya sudah. Itu sudah berarti seharusnya enggak boleh itu minta fasah itu. Apakah sang istri mempunyai hak dari harta gonogini tersebut? Jika tidak dapat diketahui berapa persen haknya secara pasti, maka istri berhak dengan cara suluh atau saling menghibahkan, atau diketahui hak masing-masing maka dibagi sesuai saham masing-masing. Kalau diketahui ya bisa dibagi, kalau enggak ya nanti saling memberikanlah. Yang punyamu yang ketut ke aku, maka berikanlah kepada aku, sedangkan punya aku yang ketut yang masuk ke kamu, ya tak berikan kepada kamu, udah selesai lah. Kita ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, udah selesai. Enak gitu, suara sound system yang mengganggu. Sebagaimana sudah menjadi tradisi dalam masyarakat bahwa orang yang mengadakan resepsi pernikahan pasti membunyikan sound system. Tidak jarang getaran suara yang ditimbulkan sesuatu dapat merugikan atau meresahkan tetangga sekitarnya. Pertanyaan, bagaimana pandangan fikih terhadap peristiwa di atas? Jika getaran sound sampai memecahkan kaca tetangga atau merusak barang-barang lain, maka siapakah yang bertanggung jawab? Jawabnya, jika masih dalam penggunaan yang sewajarnya, yaitu sewajarnya itu dapat diukur kok itu gitu. Kalau nggak salah sekitar 40 desibel apa berapa gitu. Nah, hari ini orang itu mengeraskan suara sampai bisa 140, 170 desibel, bisa memecahkan gendang telinga itu. Jadi orang bisa budak seketika itu. Jika masih dalam gangguan yang penggunaan yang sewajarnya, ya, maka boleh. Jika penggunaan melampaui kebiasaan, ya, itu sudah tidak wajar. Kebiasaan yang sewajarnya, maka hukumnya tidak boleh. Jika penggunaan sound system masih dalam penggunaan yang sewajarnya, maka tidak wajib mengganti baik bagi tuan rumah ataupun orang yang punya sound system. Namun jika penggunaannya melampaui kebiasaan sewajarnya, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik sound system. Kecuali jika kerasnya suara tadi adalah perintah dari tuan rumah. Maka yang bertanggung jawab adalah tuan rumah yang buat resepsi itu. Hari ini kan sudah difatwakan juga oleh para ulama mengenai sound horeg itu. Ya semacam ini juga. Jadi kan tidak boleh dan menghancurkan mana-mana dan juga merusak mana-mana.
juga mengganggu idza kepada orang-orang Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad barakta ala sayyidina Ibrahim. Allahumma arham sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih sayyidina Muhammad alih baina qulubi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ahsin sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.